Saya setiap hari tuh ketemu yang namanya pengusaha yang cuman pakai kaos oblong, celana pendek, sendal jepit, itu punya buku besar. Ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang coklat. Itu kan duit semua. Mereka aja belum mandi tapi duitnya udah berjejer gitu kan. Tadinya kita berpikir ya bisa jualan ya langsung menghasilkan uang banyak. Ternyata ya saya nyiapin tahu 100 aja lakunya cuma 25 biji. Jadi jangan berharap kita udah punya satu bisnis, udah punya usaha kita udah pasti akan laris manis dan akan membludak itunya omsetnya. Perkenalkan, nama saya adalah Rosi Pakpahan. Saya adalah owner di perusahaan saya sendiri, yaitu namanya Tahu Jeletot Taisi. Nah, usaha saya saat ini berdiri di tahun 2012, tepatnya di tanggal 29 Februari 2012. Memang di usaha ini saya tidak sendiri, didampingi oleh mantan pacar saya, gitu. Namanya Pak Rudi. Nah, di mana Pak Rudi ini juga lah yang ngedukung saya. Kita saling support satu sama lain, saling mengisi, di mana saya yang sebagai challenge untuk marketingnya saya, gitu loh. Pak Rudinya sebagai programmernya kita, gitu loh. Jadi usaha untuk kita ngebangun ini pun nggak langsung sebesar ini. Itu yang pertama, saya bersama dengan beliau itu pernah jadi tukang pedagang sepatu di Blok M. Mungkin kalau udah pernah tahu tuh terminal Blok M, itu di bawah itu kalau nggak salah sekarang masih ada tuh AW kan, itu restoran AW, persis di depannya itu ada pedagang-pedagang kaki lima, tukang sepatu itu. Tapi ya sering waktu berjalan, sepatu kan tidak tiap hari orang membeli, pasti sesuai kebutuhan saja. Ya alkisahnya ya suksesnya sukses bangkrut gitu loh. Jadi saya gagal di situ. Terus saya juga pernah yang namanya usaha ATK. Mungkin kalau ATK kita bangga lah ya punya semua aksesoris untuk bolpen, fotokopian, untuk penghapus segala macam. Kirain kita juga setiap hari orang akan beli bolpen. Ternyata enggak juga sesuai kebutuhan. Di satu sisi kehidupan untuk makan perut harus diisi, ya kan? Nah kalau kita nggak ngisi perut berarti kan nggak bisa apa yang kita mau makan. Secara orang nggak tiap hari beli buku. Nggak tiap hari orang beli melakukan fotokopian seperti itu. Bolpen harus tunggu habis dulu, baru kan kita beli lagi. Nah akhirnya sama nih kasusnya, gagal juga, gagalnya ya bangkrut. Itu yang proses kedua. Saya juga pernah selama masa kuliah di awal-awal saya sama dengan mantan pacar, kami melakukan sistem kayak fotokopian, bikin percetakan sendiri. Karena saya sastra Jepang. Dulu tuh saya udah punya, kita punya kegiatan yang dimana teman-teman saya itu di kampus yang sastra Jepang ini tidak memiliki kamus yang memang ada dikeluarkan dan tidak diedarkan kembali ke umum. Jadi dengan inisiatif saya sama pacar saya ini kita bikin percetakan nih. Tapi memang kasarnya ngeri-ngeri sedap juga ya, kan nggak ada izin gitu kan. Tapi pokoknya intinya udah jalanin aja, yang penting kita bisa ngelakuin dan kita ngebantu teman-teman. Akhirnya bisa berjalan juga. Untungnya dari situ saya udah punya tuh yang namanya bisa kebeli dari usaha yang saya cetakan kamus bahasa Jepang itu, bisa yang namanya punya handphone flip yang Ericsson, itu senengnya minta ampun zaman dulu kan. Akhirnya itu pun karena saya sudah selesai kuliah, saya selesai udah nggak ada lagi kegiatan seperti itu. Untuk apa kan gitu. Jadinya ya saya sempat bekerja di perusahaan orang kasarnya gitu, di perbankan juga, di semuanya kita ini. Saya lakukan yang namanya apa yang bisa saya kerjakan seperti itu. Kita lakukan kembali jadi karyawan itu sekitar beberapa tahun setelah kami kayaknya udah kapok ya, nggak mau jadi pengusaha lagi, udah susah deh jadi pengusaha, udah nggak ada kepikiran lagi deh. Karena memang dasar saya orang marketing kali ya. Jadi kerja saya itu memegang satu tim yang dimana saya setiap hari tuh ketemu yang namanya pengusaha yang cuman pakai kaos oblong, celana pendek, sendal jepit, itu punya buku besar. Itu inget banget saya, itu nggak bakalan saya lupain. Buku besarnya itu isinya ternyata penjualan pencatatannya mereka. Dan itu berjejer uangnya loh.
teman-teman bisa merasain kalau orang pengusaha setiap pagi ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang coklat. Itu kan duit semua gitu. Kayak yang saya kadang-kadang kalau ketemu mereka aja belum mandi tapi duitnya udah berjejer gitu kan. Lah saya aja dari subuh udah harus nganter bocah ke rumah mama saya gitu loh. Untuk saya titipin karena saya nggak punya pembantu. Pagi-pagi saya ketemu anak masih tidur. Pulang udah pada tidur anak-anak saya. Jadi ya itulah maksudnya lika-liku untuk jadi karyawan ada juga gitu loh. Tapi untuk jadi pengusaha lebih berat lagi. Modal habis, keuntungan nggak ada seperti itu. Selagi masih saya kerja, saya melihat ada suatu usaha yang bisnis kok ini hanya gorengan tapi dikerubutin orang banyak ya kan. Saya bawa itu usaha orang, saya ATM, amati, tiru, modifikasi. Itulah yang saya lakukan dengan suami. Yang dimana saya itu melakukan hal itu berdua. Saya yang menjadikan marketingnya, saya antar-antar ke sekolah anak-anak saya. Saya bikin itu tahu saya itu jadi trial ke mama-mama yang di sekolah anak-anak saya. Karena saya antar jemput anak kan. Jadi sampelnya itu lumayan banyak. Saya bawa mungkin 100 biji, saya bagi-bagiin. Senin sampai Jumat saya bawa itu ke mereka. Sampai mereka blenger itu nyobain tahu saya. Awal-awalnya mah ada yang kepedesan, ada yang kekerasan tepungnya, ada yang nggak jelas keasinan gitu loh. Bener-bener kayak nggak bisa dimakan. Mah ini tahu apa nih? Pedes banget sampai sakit ini leher, nggak bisa dimakan gitu kan. Keras banget tepungnya, alot, bla 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 segala macam gitu kan. Rasanya juga asin banget gitu kan. Ya udah akhirnya saya bawa, saya informasikan ke suami, Pak, ini banyak begini ya kan. Ya udah akhirnya ditimbang lagi bahan bakunya, ditimbang lagi bumbu-bumbunya semuanya. Sampai itu sekitar 3 bulanan saya trial untuk membawa cooler kecil itu untuk membawa tahu saya setiap hari Senin sampai Jumat ke sekolah anak saya. Cobain dong Ma, cobain dong Pak, cobain dong Pak, cobain dong Bu. Selalu begitu Senin sampai Jumat. Pokoknya saya nggak bosan-bosannya untuk mencoba memberikan ke orang lain untuk mencoba produk saya. Bener nggak sih keasinan, bener nggak sih kepedesan, bener nggak sih kekerasan tepungnya segala macam. Itu yang saya lakukan. Singkat cerita dalam 3 tahun akhirnya adalah beberapa sudah mulai berasa dengan takaran segala macamnya. Mah, tahu lo tuh udah enak. Mah, pedesnya itu udah pas, ada gurih-gurih manisnya. Mah, kriuknya renyah banget ini, udah enak. Enak pokoknya udah pas nih. Dari situ udah saya bilang ke suami, saya bawa, Pak, tahu lo udah oke. Tahu kita sudah banyak disenangin orang. Disitulah dipatenkan SOP dari mulai bumbu, dari mulai takaran isi, dari mulai bentuk tahu segala macam itulah udah kita patenkan. Nah dari modal 10 juta itulah saya mulai membeli gerobak, bikin gerobak, ngebikin banner, beli perabotan, beli bahan baku, beli tahu gitu kan. Karena memang dari 3 orang itulah kita manfaatkan SDM yang ada untuk membantu saya sama suami memulai bisnis tahu Taisi ini. Seperti itu. Jadi ya memang modalnya dari awal 10 juta aja sih. Kita kan tinggal di Indonesia ya. Orang Indonesia itu kayaknya nggak lepas dari yang namanya makan gorengan. Mungkin kalau gorengan itu udah jadi kayak ini kali ya, udah kayak lauk kali ya. Kasarnya mau pagi, mau siang, mau malam, mau sore pasti makan gorengan. Dan semua kalangan suka dan tidak ada kenal musim itu. Makanya dari situ saya sama mantan suami, maaf, bukan mantan suami, mantan pacar, di mana kami membuat itu konsep kita itu bahwa yang namanya jualan bisnis gorengan itu nggak ada kenal musim seperti itu. Nah, jualan kami gorengan ini semua disukain orang dan ternyata memang iya. Semua mitra-mitra saya di awal, dia itu orang yang selalu konsumsi tahu saya yang jadi mitra pertama saya. Gitu. Sampai hampir bisa dibilang, sampai sekarang pun ada yang selalu bilang,
saya itu karena udah sering beli, dia pikir daripada saya beli ya kan, beli dulu mendingan saya ikutan bisnisnya gitu loh. Nah, kenapa saya minta pakai nama yang namanya tahu jeletot Taisi? Ya, yang namanya jeletot itu tidak bisa dipatenkan dengan satu orang, karena memang itu sudah istilah mungkin dari orang Jawa Barat sana seperti itu. Jadi memang sah-sah aja semua orang, karena zaman-zamannya di tahun 2012 boomingnya di situ jeletot, tahu jeletot itu iya di situ ininya. Dan kenapa yang tadi saya bilang kenapa saya kasih nama Taisi, yaitu singkatan dari tahu isi. Tahun pertama kali dari saya punya gerobak pertama itu namanya itu tahu isi pedas. Tapi kita mulai lagi kita perbaiki lagi apa yang kurang atau apa, karena dari satu gerobak ini saya nggak bisa langsung besar ya, nggak langsung besar. Saya bikin tahu jualan 100 biji. Ternyata yang laku itu cuma 25 biji doang. Jadi 75 itu saya harus udah kasih ke orang. Kasih ke orang ke samping outlet, terus ke tetangga. Cobain. Tapi kan blenger juga ya gitu loh. Saya ngasih ke mereka setiap hari, orang pasti berpikirnya ini nggak laku pasti ya gitu kan. Padahal mah bener nggak laku gitu kan. Seperti itu. Kita mah tadinya kita pikir dengan ada orang bilang enak ya tahunya lo mam ya, udah enak, udah ini segala macam. Ternyata ya enggak juga. Jadi jangan berharap kita udah punya satu bisnis, udah punya usaha kita udah pasti akan laris manis dan akan membludak itunya omsetnya. Tapi enggak juga. Ternyata saya salah juga gitu loh. Jadi kita merintisnya itu dari 25, 35 penjualan tahu saya dari 25, 35, 75 sampai saya pernah satu hari itu 1000 tahu. Itu saya jual masih 2.000 rupiah untuk harga tahu saya. 2.000 rupiah satu pieces tahu, ya kan? Kebayang dong omsetnya berapa, padahal modalnya nggak besar gitu loh. Tapi ya dari mulai modal 10 juta ini saya sama suami itu dari omset yang ini ternyata ya dengan kami memberi yang hasil penjualan yang tidak laku di outlet itu, mungkin dari situ kali ya doa dari banyak orang gitu loh. Ternyata doa dari banyak orang itulah yang ngebikin saya makin kuat sama suami, saya makin yakin kalau usaha saya itu disenengin orang, ya kan. Jadi dalam waktu sekitar 5 bulanan lah, 5 bulanan saya sudah punya 6 outlet sendiri yang gerobakan itu. Saya taruh tuh di kios dekat rumah saya, terus saya taruh lagi di depan teras supermarket, di Alfa Indomaret seperti itu. Itulah awal-awalnya. Dan dari situ orang pada nanya ya usahanya dibisniskan ya. Ternyata enggak. Saya bilang enggak itu kita nggak bikin konsep kemitraan atau bisnis opportunity, enggak saya nggak bikin gitu loh. Bikin dong. Jadi dari situ ya faktor kepepet juga sebenarnya nggak bikin usaha ini gitu loh. Dari mulut orang nyobain produk saya, suka, jadinya langsung jadi mitra. Itu yang mereka minta, seperti itulah. Kurang lebih kisahnya kami ini mau membuat punya bisnis tahu jeletot Taisi kami. Ya dari punya outlet saya pribadi itu banyak yang melihat gitu loh. Kok gerobak si A, yang A ini sama ya? Kok gerobak B sama ya? Kok gerobak C sama ya? Dari orang seperti itu. Jadi pendapatnya mereka itu ke saya seperti itu gitu loh. Ya karena mereka juga konsumen dari pelanggan saya ini ya, ternyata mereka suka dengan kita punya tahu ya. Saya mau dong jadi mitranya, gimana dong? Dari situlah mulai dong. Jadi stres lagi nambah, kirain kita mau jualan cari duit doang ya. Ternyata ya, wah bikin konsep nih. Untung mantan pacar saya pinter gitu kan. Padahal kita udah berdua udah sampai dibilang lu dua-duanya sarjana, gua sekolahin tinggi-tinggi buat jadi orang sukses, bukan jadi tukang tahu gitu loh. Secara suami saya juga anak rantau, anak Sumatera sana, yang dimana sekolah tinggi-tinggi dari UI
jadi tukang tahu, padahal biaya kuliah itu udah sampai jual sawah kalau kita rasa kan gitu. Dari kampung kan begitu, ya kan? Lu udah susah-susah kita sekolahin, kok jadi tukang tahu sih gitu loh. Jadi memang kami jadi tukang tahu ini bukan hal yang gampang karena memang keluarga besar itu membenci kasarnya, memarahi kita dan memusuhi kita gitu loh. Keluarga besar itu memarahi kita berdua gitu loh. Lu pokoknya ingat banget deh masih terngiang-ngiang itu keluarga besar itu udah jelas-jelas tiap bulan lu udah dapat gaji. Kenapa lu mesti keluar dari pikiran lu tuh lu harus keluarin itu yang pemasukan udah jelas gitu loh. Kalau jadi pedagang ataupun jadi pengusaha kan belum tentu. Penghasilannya pasti nggak stabil gitu kan. Akhirnya ya kami bertekad ya pokoknya gimana caranya kita mau tunjukin ke keluarga kalau kita tuh mampu, kita bisa bahwa dengan usaha tahu jeletot Taisi ini dengan jadi tukang gorengan kita bisa sukses. Ya seiring waktu berjalan memang penuh dengan lika-liku lah ya kan, dari mulai kita pernah ditipu sama karyawan, pernah diambil setorannya sama karyawan, pernah diobrak-abrik juga sama Salpot PP karena di pinggir jalan jualannya. Waduh, memang benar-benar ini deh, apa namanya, prosesnya luar biasa kalau menurut saya ya. Jadi memang dari titik rendah sampai minus pun kita pernah gitu loh. Jadi ya kalau saya jelaskan pun semuanya mungkin kepanjangan ya gitu loh. Tapi intinya kalau misalkan mau usaha di awal ya kasarnya ya jangan pernah ragu gitu loh. Lakuin aja apa yang bisa kita lakukan ya, jangan pernah nunda-nunda gitu loh. Disitulah tukang gorengan kita. Kalau untuk jualan di hari pertama itu nggak langsung gede ya, karena memang ya tadinya kita berpikir ya bisa jualan ya langsung menghasilkan uang banyak. Ternyata ya saya nyiapin tahu 100 aja lakunya cuma 25 biji. Sisanya ya saya bagi-bagiin lah ke warga sekitar, ke tetangga rumah, dan itu saya lakukan sekitar ya hampir 2 bulan, 3 bulanan itu saya lakukan gitu loh. Karena memang masanya saya belum jadi banyak untuk penjualan di outlet saya di pertama itu. Akhirnya saya juga dengan suami ngebikin supaya gimana caranya usaha kita ini disukai banyak orang dan dikenal orang banyak. Saya yang jualan ya kan, suami membuat konsep untuk menguatkan kita punya branding gitu loh. Brandingnya itu dari mereknya, jadi dari yang namanya tahu isi pedas kita ganti dengan tahu jeltot gitu loh. Jadi kan tahu isi pedas itu jadi kita ganti tahu jeltot Taisi seperti itu. Dari situlah orang mulai melihat dengan penampilan gerobak juga yang bagus ya kan, terus enak juga rasanya. Dari situlah banyak mulai meningkat dari penjualan 25, 35, 45, 75 sampai puncaknya itu 1.200 pieces tahu itu pernah kita dapetin dari satu gerobak satu hari dengan harga 2.000 rupiah satu biji tahu. Seperti itu. Di tahun 2012 sampai mungkin ya saya jaya-jaya mungkin 2015-an lah gitu loh. Pokoknya sebelum pandemik ini masih oke lah ininya untuk ininya penjualannya segala macamnya. Itu belum terkenal dengan online ya. Jadi memang benar-benar offline. Kita jualannya dalam bentuk offline. Jadi konsumen datang langsung ke outlet kita. Kalau untuk omset ataupun penghasilan mungkin teman-teman bisa takarin sendiri ya. Dari harga 2.000 satu pieces tahu, saya bisa jualan satu hari itu 1.200. Mungkin kalkulator bisa berapa itu tuh, ininya tuh penghasilannya ya, kurang lebihnya berapa ya, mungkin ya pokoknya saya bersih-bersihnya saya bisa dapat keuntungan sekitar 3 jutaan satu bulan, bersihnya ya, seperti itu. Untuk masalah omset sebenarnya masih naik turun tapi stabil gitu ya. Walaupun sekarang kita sudah pernah dilanda pandemi, mitra itu bisa beli sama kita di pusat itu 1.700 satu pieces tahu yang sudah siap untuk
jualan. Jadi HPP-nya itu 1.700. Jadi kalau misalkan mitra jualan dalam satu hari aja 200, karena memang kita didukung dengan satu varian kita mulai dengan harga 3.000. Terus ada juga yang harganya 3.500 dan ada juga yang harganya 4.000. Jadi tergantung ya. Kalau untuk bisa dibilang rata-rata, kalau untuk angka masalah omset mungkin ada yang bisa dibilang satu hari dia bisa dapat mungkin sekitar 340.000, atau mungkin ada juga yang 1,5 juta satu hari. Karena saya sendiri punya outlet banyak, kasarnya nggak banyak sih sebenarnya, cuma 5 ya kan. Dari 5 inilah ada yang omsetnya satu hari 350, ada yang 750, ada yang 1,5 juta gitu loh. Jadi kalau misalkan modalnya saja udah 1.700, saya jual minimal 3.000, kayaknya angkanya udah banyak ya. Mungkin teman-teman bisa ngitung sendiri pakai kalkulator di rumah ya gitu loh. Keuntungan bersihnya saya minimal bisa dapat sekitar minimal tuh 3 jutaan. Itu satu outlet saya. Saya untuk 3 juta masih worth it lah, daripada saya harus berangkat subuh, pulang malam, ya kan? Terus saya ditekan sama atasan, ya kan? Kalau nggak masuk saya dipotong gaji, mendingan saya usaha kecil-kecilan tapi rutin, pendapatan omsetnya saya tuh jelas gitu loh. Oh ya, kalau untuk produksi di tahu saya ini sekarang di Tahu Jelto Taisi kita udah berbentuk PT ya. PT Tahu Jelto Taisi namanya. Gitu loh. Dimana usaha kita ini produksi satu hari, aduh berapa ya? Kurang lebih sekitar hampir 500 ribuan ada sih. 10.000 berarti sekitar ya 500-an lah, 500 ribuan ada. Ya kalau untuk omset ya memang ini ya, maksudnya naik turun ya kan, tapi memang kita juga nggak bisa sepele ya, namanya jualan gorengan itu mungkin kelihatannya kecil. Untuk namanya gorengan mungkin kecil ya di mata orang ya, tapi kalau untuk omset itu bisa dibilang gede lah. Untuk kayak saya ataupun selama di bisnis untuk Tahu Jelto Taisi ya bisa di atas bisa M lah, bisa miliaran mah ada. Seperti itu. Gitu. Kalau untuk lebih pastinya ya harus join lah sama kita. Seperti itu. Oke, kalau untuk kemitraan yang join sama kami di awal-awal, yang pertama itu saya punya di Parung Sawangan sana. Dia memang awalnya suka dengan tahu kita karena dia lihat ini bisnisnya usahanya dibisnisin nggak seperti itu. Kita bilang enggak, dan ternyata bisnisin dong, saya mau jadi mitranya, saya mau jadi partnernya seperti itu. Oh ternyata ya dengan begitu ya, berarti kan intinya kalau yang namanya pengen punya bisnis, kasarnya harus melengkapi legalitas supaya apa? Supaya kami bisa punya patokan bahwa bisnis kita ini juga nggak asal-asalan seperti itu. Jadi ya dari mulai awal kita 2012 kita buka usaha Tahu Jelto Taisi ini, setahun kita memperbaiki. Kita punya dokumentasi, jadi mulai dari PIRT, mulai dari halalnya, mulai dari legalitas kita punya, itu kita lengkapin semua. Jadi setelah kita lengkap prosesnya itu dari tahun 2012 ke 2013 sudah lengkap, barulah dari situ kita mulai buka bisnis opportunity-nya. Kita bukalah open kemitraannya seperti itu di 2013-nya. Skema ataupun sistem dari kemitraan Tahu Jelto Taisi ini tergantung dari paket-paketnya ya. Paketnya kita itu ada yang sistem paket aluminium sama yang premiumnya. Dan kita juga ada sistem yang namanya punya paket rumahan juga seperti itu. Jadi biarpun teman-teman ataupun siapapun yang mungkin low budget bisa ikut gabung juga di kita. Yang dimana kita tidak ada yang namanya sharing profit itu segala macam nggak ada. Jadi memang dari konsep dari kami buat itu di awal usaha, sekarang memang mitra saya itu ada sekitar 612-an. Dan masih ada mitra-mitra yang masih belum kami buka
Itu masih beberapa lagi gitu loh. Jadi untuk saat ini yang sudah ada bergabung dengan kami itu ada 612-an yang jadi mitra di Tahu Joto Taisi. Di mana sistem yang kami pakai saat ini itu kita intinya sih sebenarnya dia mengikuti SOP yang kita keluarkan di pusat. Di mana mereka tuh harus beli bahan baku sama kita yang sudah ditentukan oleh pusat juga. Dan mereka tidak boleh membeli bahan baku di luar yang Tahu Taisi produksi itu. Terus nggak ada yang namanya, belum ada yang namanya biaya royalti, nggak ada gitu kan. Jadi memang sistemnya beli sekali paket di kita, tapi rutin untuk membeli bahan baku di kita. Itu aja sih sebenarnya. Kalau untuk peristiwa benar-benar yang nggak enak itu pernah juga ya, dimana kita taruh gerobak yang memang sudah kita sewakan, ternyata gerobaknya itu sudah dibongkar orang, jadi semuanya tinggal gerobaknya doang. Jadi gas hilang, kompor hilang, tinggal kuali. Kebayang dong kita mau jualan bagaimana gitu loh. Minyak juga hilang diambil orang gitu loh. Jadi memang pernah kita alamin seperti itu satu. Terus pernah juga kita yang namanya setoran dibawa kabur karyawan seperti itu, pernah juga gitu loh. Jadi kita tungguin, bukannya datang ke outlet, kita udah siapin punya dagangannya dia nggak datang, ternyata dia malah bawa kabur setoran kita yang kemarin, kan lumayan gitu loh penjualannya seperti itu. Wah, kalau misalnya ngalamin depresi mah pernah. Makanya sebelum itu ya memang intinya kita sih intinya tetap aja lah satu ya, jangan lupa berdoa sih ya. Kalau sedih mah sedih banget. Dimana kita mau, yang namanya kita pengen, kasarnya kan kita buka usaha ini nggak untuk sendiri ya. Usaha ini kan juga untuk ngebantu teman-teman yang memang pendidikannya nggak ada, tapi dia pengen bekerja gitu loh. Itulah yang kita bantu seperti itu. Jadi ya kasarnya dibilang mengalami yang hal-hal kayak seperti dibawa kabur setoran, terus perabotan ataupun alat-alat masak hilang diambil orang atau dicongkel gerobaknya. Ya sedih banget gitu loh. Bahkan kasarnya udah kita taruh pun di teras-teras supermarket yang dimana kita pikir aman, ternyata amsyong juga, dan itu nggak hanya sekali dua kali. Jadi ya belajar dari pengalaman bahwa hal-hal seperti itu jangan pernah kita nyemplung di lubang yang sama ya kan. Jadi kita taruhlah, berpikirlah panjang ya, jadi nanti next time-nya itu lebih baik tutup lebih cepat, karena kita kan sistem gerobakan di pinggir jalan ya. Barang-barang yang menurut kita itu mahal dan penting ya biasanya sekarang kita udah titip di dalam supermarketnya seperti itu, supaya kita nggak terlalu, ya ampun benar-benar ya, karena kan kompor kita nggak hanya 1.000-2.000 perak, itu ratusan yang kita beli seperti satu kompor kita punya. Jadi memang berasa banget. Kalau sempat itu hilang, otomatis pasti saya harus kocek omset yang untuk beli perabotan kembali seperti itu. Kita selama usaha kayak gini nih nggak ada itu namanya bahan baku stabil harganya gitu loh. Jadi ya harga semua bahan baku kita semuanya fresh. Yang saya katakan yang kita pakai itu yang fresh itu yang pasti cabai. Mungkin teman-teman juga udah pernah ngerasain ya, yang namanya harga cabai 1 kilo tuh pernah nggak ngerasain 100.000, dan kita produksi minimal tuh 100 kilo. Kebayang? Mungkin hitung aja pakai kalkulator, harga 1 kilo cabai 100.000 dikali 100 kilo dikali 100.000. Berapa harus saya keluarkan untuk ini? Itu baru cabai doang. Dan kita pernah ngalamin sekitar 4 sampai 8 bulan kalau nggak salah. Seperti itu. Itu dilema banget buat kita, hanya mikirin cabai doang. Belum lagi kol. Terus wortel, ya kan? Terus khususnya di bahan baku utama yaitu kedelainya. Kedelainya pun dilema buat kita. Harga sekarang boleh mungkin sekilonya itu 8.700. Tapi tiba-tiba melonjak jadi 12.000. Dan kita harus pakai sekitar
itu kita harus punya 10 karung. Itu sekali produksi harus segitu gitu loh. Dan satu karung itu 50 kilo. Udah ngebayangin itu mumetnya itu penjualan apa segala macam ya kan. Lika-likunya itu doang. Selama kami punya bisnis di usaha tauco atau taisi, bahan baku tidak pernah stabil untuk harganya. Antisipasinya yang kami lakukan yang pertama, kami harus ada punya yang namanya kas kecil, kas besar, baru kas pribadi. Itu yang harus kita bikin. Seperti itu. Jadi kalau misalkan harga bahan baku lagi anteng, adem ya kan, berarti kita bisa nih masukin omsetnya, keuntungannya di kas besar. Seperti itu, ataupun di kas kecil. Seperti itu. Jadi bisa kita slot di tiga slotan kita punya gitu loh. Tapi kalau bahan baku sudah mulai naik, kalau kas kecil saya habis, mau nggak mau saya harus pakai kas besar ini. Ya kan? Di kas besar ini, kas kecil udah nggak kepake, kas besar udah nggak bisa nampung lagi, terpaksa harus pakai kas pribadi. Kalau untuk cerita unik, konsumen yang sudah pernah datang ke tempat kami ngerasain produk kita itu memang varian ya, karena kan konsumen kita kan nggak 1-2 orang ya, jadi banyak beberapa yang bilang, ada yang bilang enak ya kan, ada yang bilang terlalu pedes banget ya kan, ada yang bisa dibilang bisa nggak ukurannya dikecilin gitu kan, bisa nggak pedesnya itu dikurangin atau mungkin nggak usah pakai cabai sekalian sama sekali deh gitu kan. Ya, namanya juga konsumen ya, kadang-kadang saya pribadi pun kesel gitu loh, ini kok bawel banget gitu, tapi ya kita balik lagi. Konsumen itu adalah raja ya kan, seperti itu. Jadi ya apapun yang mereka keluh kesahkan ke kita dengan selalu dengan senyum saja deh menjawabnya, nggak usah yang unik-unik, nggak usah yang aneh-aneh. Yang penting kita selalu bilang terima kasih ya sudah suka produk kita, padahal dia nggak suka kan gitu. Tapi tetap dibeli gitu sama mereka gitu loh. Jadi ya memang variannya memang banyak ya dengan konsumen yang datang ke tempat kami ini ya. Semoga apa yang saya share bisa bermanfaat untuk teman-teman dan menginspirasi teman-teman semua. Jangan lupa ya untuk like, subscribe YouTuber Kisah Tanpa Batas. Salam sukses buat kita semua.